Halo, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue kedatangan dua teman baru. Ada Bung Rio dan Bung Yanti. Sis Yanti dong. Sis Yanti. Kali ini akan menceritakan hal-hal yang kontroversial dong tentunya. Karena kita akan membahas tentang podcast pinggir jurang nih. bukan dong. Ini hal-hal yang masih hot nih. Tentang gereja. Buat kalian yang penasaran tentang gereja ya. Gue kira tentang Yanti yang jadi Bung. Makanya. Yanti tapi jadi bung bisa juga. Ya. Nah kalau Yanti jadi bung itu boleh nggak masuk gereja? Nah iya dong. Hal-hal yang kayak gitu kita akan bahas nih di podcast episode ini. Jangan kemana-mana. Oke, balik lagi nih. Jadi langsung aja ya. Kita kenalan dulu lah satu-satu lah. Kenalan. Dari Kalau kan udah pernah. Rio ya. Udah pernah waktu itu. Dia udah pernah di episode sebelumnya. Sebelumnya. Makanya dengerin sejuta rakyat Indonesia ini ya kan. Oke lah. Ini ada Bung Yanti nih. Yanti. Sis Yanti dari gereja mana lah? Boleh sebut gak ya? Oh, halo. Oh gereja. Jangan perwakilan jangan sebut perwakilan gereja. Istilahnya perwakilan gereja jangan. Gereja apa? Sekte penyembah botol kecap. Ya kan? Jangan sekte penyembah botol kecap lagi. Penyembahan itu Indomie. Indomie tuh. Kalau pertanyaannya gini nih. Sis Yanti ya dari lahir sampai sekarang nih udah berusia puluhan tahun lah ya. Ini udah berapa kali sih pindah gereja? Kalau pindah gereja secara tetap sih belum sih. Mau pindah-pindah kan kebaktian. Cobain berapa gereja deh Kalau cobain. cobain berapa gereja pernah 1, 2, 3, Oh nyobain. 4, 5. 5 5 6 gereja. Nyobain tuh termasuk cuman masuk keluar gitu. Atau lama? dengar khotbah Lama. termasuk Sebulan. mungkin kasih enggak sampai sebulan, mungkin cuma sekali ya. Karena waktu itu mungkin waktu di Jakarta ada banjir kan, banjir, gerejanya nggak bisa didatengin. Ada satu lokasi yang tetap ada kebaktian, ya udah datang gitu loh kebaktian. Oh, kalau online gitu kan gampang nih pindah-pindah channel YouTube. Itu termasuk nggak? Pernah nggak kayak gitu? Pernah enggak? Jadi sambil nonton nih, gue lagi streaming gereja lokal. Habis itu Oh pernah. bosen gereja yang mana khotbahnya boring yang ini gitu. Pernah ya? Pernah sih. Nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Apa nggak ada yang tahu ya. Kalau Bung Rio deh dari kecil lahir sampai sekarang nih. Ada satu gereja yang waktu gue kecil banget, gue inget-inget enggak satu. Terus habis itu satu gereja lagi itu sampai gue kuliah. Habis itu GKI. Gue sebut gue disensor ya. Iya, nggak apa-apa, nggak usah sensor ah. Ya. Abis itu? GKI. Abis itu udah gue pindah Bandung. GKI itu juga pindah dua gereja. Oke. 2 lokasi. Oke. Cabang. Nah, habis itu pindah Bandung. Nah, baru pindah Bandung, gue pindah ke enggak convert sih. Convert juga enggak sih. Enggak sih. Geser ke tetangga. Geser ke tetangga. Pindah gereja Katolik gitu. Itu sama-sama gereja nggak sih sebenarnya Katolik? Gereja juga. Tapi apa yang beda sih? Kenapa bisa beda Katolik sama Kristen gitu? Wah, ya? ini panjang lebar. Panjang. Kalau didikitin satu kalimat aja deh. Didikitin ya. Didikitin. Fokusnya berbeda fokusnya. Kalau di Kristen fokusnya di kebangkitan, kalau di Katolik fokusnya pada kematian di kayu salib. Kalau di Katolik gitu kan gue pernah sih sekali tuh ikut misa. Misa yang namanya ya. Kalau di Kristen kebaktian ya. Nah gue pernah tuh ikut misa kebaktian orang mati. Lama banget itu bener lama. Atau pernikahan deh lama banget, bisa 3 jam gak sih pernikahan? Iya. Terus terang sih gue gak ngikut-ngikut yang begitu. Gak pernah ikut misa. Misa hari Minggu ikut gak? Ikut pernah. Tapi gak sering? Udah sebelum pandemi aja. Oh. Sesudah pandemi kan jadi online. Awalnya gue nyoba tuh ya kan. Khotbah online. Dengerin, duduk, diem. Aneh ya? Nggak, pertama nggak ada kayak bau-baunya gereja gitu. Enggak kan dia pakai baju kaos rumah. Baju kaos. Gue berusaha kayak baju ke gereja aja. Iya. Tapi sambil kebaktian online. Iya, kalau Perdi gue nggak tahu nih. Perdi Yanti. Awal-awal sih masih rapi. Oke. Ya kan? Lama-lama. Pakai kemeja. Apa ya kemeja di rumah? Celana panjang. Gue gak sampai kemeja sih. Sisiran, ya kan? Itu sebulan pertama.
Abis itu kadang aduh bangun tidur kucek-kucek cuci muka, sisir rambut dikit biar rapi, pakai baju kaos celana pendek ikut kebaktian. Oke, lama-lama Celana pendek. kaos rumah. Kaos rumah. Udah. Ya Sambil gimana tiduran ya? kalau gue sambil tiduran. Kok TV gue di rumah di depan kasur gimana coba? Kadang-kadang gini loh, kalau di gereja aja yang bangkunya keras tidur. Iya, apalagi gua di apalagi kasur. di sofa bed, apalagi di kasur. Makin ngantuk kan enak tuh. Aminnya KU kebaktian 1, aminnya kebaktian 2. Gue lega banget, gue ternyata nggak sendiri. Jadi itu kendala gereja online di 2 tahun terakhir ya. betul. Nah sekarang kan udah offline nih. Udah Jadi ada yang offline. udah offline. Pada offline gak sih? Gue enggak, keterusan gue. Terus Gimana Perdi? Sejujurnya apa ya, agak dalam tanda kutip males ya. Harus Males. bangun. kan sebelumnya lo rajin dari lahir sampai sekarang. Rajin banget gue. Ya, rajin banget sampai pindah-pindah tuh ke beberapa gereja tadi 5 gitu. Itu karena keadaan. Ada keadaan. Bukan karena ingin mencari. Oke. Ya, tapi sekarang apa ya, mulai dibiasain lagi lah. Jujur agak males. Aduh harus ada effort lebih. Kalau biasa di rumah kan apa ya, benar-benar Gampang. Iya, effortnya tuh minimal banget gitu loh. Cuman bangun, setel YouTube di TV, duduk, hidupin kipas angin apa AC udah gitu aja. Kalau sekarang lebih effort, Iya, harus bangun, mandi mandi. lah, Iya. nyetir lah, macetnya Jakarta lah. Aduh macet di Jakarta. Malu kan. Emang gereja lu jauh? Hah? Gereja lu jauh kok. Di GKI Grandville, Loh, kok nyebut Rumah lu, tadi katanya nggak mau kasih tahu gerejanya. deket situ. Deket situ ya. Rumah lu mang di mana sejauh? Oh iya Jauh Pluit dia di ya. Pluit. Pluit dong. Bener-bener. Kan ada cabang yang lain tuh yang di Pluit. Iya. Kenapa coba nggak kesana? Oh pernah GKI Pluit sih pernah. Pluit, kayak Pik pernah. GKI Peak belum. Ada GKI Keren, Peak kemarin ada Operation Worship. Wih. Gaul. Ini nyebut merek nih. Iya. Nggak ada yang denger juga ya. Nggak ada. Malah paling denger juga Daniel Chang. Cang, apa kabar Cang? Cang tuh kontroversial tuh nanti. Mesti diundang ya. Cang Nah, Karena dia, terus. dia bikin gereja baru. Bikin gereja Kita baru. harus tanya-tanya tuh Chang. Cangologi. Changologi. Biceng Yang. Jadi kalau di gereja tuh ngapain? Bitangi. Bicang. iya. Goblok. Tadi tuh restoran Cang itu Cang. ada. Oke lah kita balik ke topik ya di gereja nih. Kalau tadi gue belum jawab kan lo orang udah jawab pindah gereja berapa kali. Kalau gue gereja tetapnya cuma 2 kali, tapi nggak tetapnya banyak. Oh, 2. jadi tetapnya cuma 2 kali gue di Apa sebelumnya? gereja Bonyok gue di GKI. Oh. Jadi gue dari lahir tuh udah dibaptis, ceritanya udah diserahkan gue jadi sebagai anak Tuhan dari lahir. GKI Kedoya kali. GKI Paduri. Oh. Ya, dari lahir gue udah di sana tuh. Iya. Baptis, Lahir. tapi gue gak sekolah minggu sih. Oh. Nonton Doraemon gue. Nah, iya Doraemon. Habis itu SMP gue ke IPK, gue ke GKI. Udah sampai sekarang. Gue cuma 2 doang. 2 doang ya. Cuman gue suka pergi ke tempat yang lain. Ya gak apa-apa lah ya. Nggak tetap lah ya itu ya. Gak tetap. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau selama lu bertemu di suatu gereja lu merasa lebih menemukan Tuhan, firman Tuhan, ya sah-sah aja kayaknya ya. Iya. Lebih nyaman lah baktiannya gak sih? Tapi sebenarnya untuk alasan apa kita harus setia sama satu gereja aja sih sebenarnya? Untuk alasan apa ya? Harus satu aja. Lebih itu kali karena kan di Alkitab kan dikasih tahu kita itu harus kayak berkumpul, Iya. berjemaat gitu mungkin. Jemaatnya Ketika kita kenapa di nggak satu satu? gereja udah saling kenal Rio, jadi lebih gampang ya kan. Lebih Kalau dekat. ke tempat baru boleh nggak? Bersekutunya ya. Lebih kenal gitu, lebih akrab ya kan. Gue udah kenal Pipi udah lama nih, udah kenal Rio udah lama nih ya kan. Tapi lebih enak gitu loh, mungkin mau sharing kayak mau curhat. Kalau ke tempat baru kan kita agak malu-malu, agak nggak enak gitu, lebih jaim lah biasanya. Mungkin itu kali ya. Mungkin ada bahas ada Bisa lebih bertumbuh lebih lama kali ya kalau nggak berubah-ubah gitu. Ya apanya berubah? Anggapannya nih misalnya lo mau bertumbuh gitu, lo mau belajar sesuatu, tapi sebulan pindah lagi, pindah lagi, mana bisa lo dapat yang itu loh kayak. Iya, kayak contohnya sekolah aja lah. Iya, lo mana bisa sekolah sebulan pindah ya nggak? Kan mau nggak mau lo harus setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih kalau perlu ya lo bergereja di satu tempat, gereja lokal namanya.
lebih lama. Nah, kalau di gereja ngapain aja sih biasanya nih? Ngapain aja sih Bung Ferdi kalau di gereja? Tidur. Salah. Pelayanan. Ikut kebaktian. Itu kan biasa setiap minggu tuh. Tapi ada yang lebih lagi gak sih biasanya kalau orang ke gereja tuh? Pelayanan. Makan cicongpan. Iya. Itu ada komsel gitu nggak sih kalau di gereja? Ada kayak komsel. Kelompok sel itu ya, lebih kecil lah kecil ya. Ya. Itu isinya ngegibah aja apa? Isi biasa. Kalau di tempat gue sih dia ada pembahasan firman-nya. Oh ada. Terus ada bagus juga ya. Kita gali firman-nya lebih. Makan-makan ada. Oh ada, biasa ada diselingin makan-makan. Babi, gitu. bukan? Babi. Wajib. Oh itu wajib. itu di tengah hidangannya tuh. Terus pembahasan firman. Iya. Pelayanan bareng sama mereka nggak? Kadang ada yang bareng ya. Biasa sama-sama satunya MC, satunya singer. Oh, satunya jadi gitu. sama tim kelompok kecil itu ikut pelayanan. Iya, tapi ada juga yang ya kita pergi jalan bareng kayak kemarin sama kelompok kecil gua. Ya nonton bareng gitu loh. Jadi deket ya. Ya kita berusaha menjaga komunikasi lah, tetap akrab biar maksudnya kalau besok kita ada salah satu di antara kita ada masalah, kita pengen cerita kan lebih ke dia. Lebih nggak canggung ya ke dia. Nggak nyari psikolog aja. Gimana? Ada duit kali ya. butuh duit lebih kali. Jadi kalau sama si kelompok sel itu gratis. Ya untuk tahap pertama mungkin kan. Kalau sudah kamu mungkin butuh cari ya. Iya. Kalau di Katolik ada nggak sih pelayanan gitu? Ada di anak altar. Dia biasanya training dulu, ada bagian anak putra altar gitu. Lu pernah? Enggak. Dia udah bapak-bapak putra altar gimana? Bapak altar lu gua. Nggak tahu kan gue belum pernah. Pokok altar gua nanti. Oh putra altar kursus yang belum merit ya? Iya, ada juga bagian pemusik, bagian paduan suara. Musician itu pakai band gitu nggak sih kalau Katolik? Enggak. Kalau yang misa minggunya mah enggak. Organ paling. Organ. Kayak bener-bener di film-film gitu tuh. Iya, yang Mr. Bean tidur. Oh gitu. Itu. Jadi ada piano aja, pianonya juga organ, tapi dia ada kayak persekutuan gitu. Mirip persekutuan gitu bisa boleh ada band. Buat anak muda gitu kali ya. PD namanya. Oke. Doa gitu. Bisa, ada boleh. Cuma kalau yang misa hari Minggu nggak bisa. Pasti pianonya juga piano pipa ya, yang kayak di Mr. Bean itu. Pipe organ. Tut gitu. Nah, terpujilah Tuhan. Kan gue sekolah Katolik. TK, SD, SMP, SMA gue sekolah Katolik. jadi gerejanya Katolik. Jadi minimal gue tahu lah kebaktian Katolik di mana? Oh di Saverius Palembang. Saverius. Anak Palembang ini satu. Saverius. Satu anak Palembang, satu anak Jakarta. Lu anak mana, Rio? Jakarta. Putra Bangka tapi. Putra Bangka. Jadi Bung Ferdi nih, Bung Yanti, Sisi Yanti nih. Pernah dengar nggak sih ada orang ya nggak boleh ke gereja karena dia dari Bung jadi sis gitu misalnya. Nggak tahu dong. Oke. Maksudnya tentang kelainan lah ya. Iya. Bukan kelainan sih, dia nggak nyebut itu kelainan sih. Dia menyebut itu passion. Gitu. Gue ngomong dulu ya. Yeah. Dalam hal ini gereja Katolik masih sangat open untuk itu. Sangat open, boleh datang kan? Sangat boleh dan bisa dibilang nggak ada yang judging. Dan gue memang pernah lihat di gereja yang kayak gitu dan nggak ada orang-orang yang ngelihat dengan sangat aneh gitu, nggak. Jadi dari Yanto jadi Yanti. Iya. Boleh datang ke gereja Katolik ya? Boleh dan nggak ada yang mata-matanya ngejudging gitu, nggak ada. Kalau di gereja situ ya. Baru nih silakan. Gua ada cerita lucu, cuma ingetin gua nanti ya. Yeah. Jadi kalau di gereja yang gua sih kayaknya masih open sebenarnya, tetap mereka open, mereka nggak mungkin tegur langsung, kamu nggak boleh gitu kan, nggak mungkin kan. Cuman ya tetap mata-mata ngelihat sih ada, tapi mungkin nggak sampai kayak mak-mak komplek kali nyinyir langsung gitu. Enggak sih, tetap ngelihat ya kayak biasa, tapi ya boleh pelayanan nggak dia? Nah itu agak susah. Agak susah Kalau di gereja gua di gereja entah situ. kenapa ya.
mungkin gua nggak berkapasitas menjawab secara benar. Tapi susah kan, suka di blacklist orang gitu kan ya. Bener blacklist. Bahkan yang bukan Yanti jadi Yanto aja di blacklist yang loh. normalnya di blacklist, cuman gara-gara satu dan lain hal ya. Lu pernah di blacklist? Lu di blacklist? Di gerejanya Ferdi ini. Ngeselin gua. Gua juga pernah ketika gua doang. Tapi bukan di semuanya, ada satu bagian. Iya sama. Satu bagian nih ya di Loh, blacklist. kok lu masih di situ aja sih? Ya gimana ya? Gereja apa sih suka blacklist orang? Ternyata masih komunitas blacklist. Masih. Gue pikir Instagram doang yang bisa ngeblok orang ya. Itu pun bukan Instagramnya lu. Kalau gue di blacklist gara-gara gue marah-marah karena waktu lagi latihan mau gadi kotor gitu. Gak di kotor tapi bener-bener kotornya parah banget kan. Terus joroknya minta ampun. Udah gitu pada telat banget, banyak setengah ngeselin dong. Gak di kotor masa telat ya. Iya. Gue marah-marah di situ. Gue bilang ini buat pelayanan. Gue bilang kenapa masih sangat kotor kayak begini? Dari mana gak di kotornya? Abis itu gue di ban. Padahal kan ceritakan kebenaran. Iya dong, bener dong. Iya dong. Gue bilang, lu masuk bioskop aja, lu harus tepat film waktu. mulai. Iya. Ini gladi kotor. Ini gladi kotor buat Tuhan, lu telat. Bisa gimana di-ban. sih? Bayangin. Ya, banyak orang kan nggak bisa menerima kebenaran. Benar. Ketika itu menyangkut mengodosa dia kesalahannya. Karena di situ yang mayoritas yang benar. Iya. Kalau Ferdi di blognya kenapa nih? Karena apa? Karena lu main musik rock ya di situ ya. Mungkin karena skill gue cupu kali ya. Nggak, karena dia punya kuncir biasanya kalau main. Jadi Yanti kalau lagi pelayanan pakai kuncir rambutnya, nggak boleh. Kira-kira lu. Kelingking naik nih. Kelingking Kelingking melenting ya kan. Di blacklist tuh. Anjing nanti orang kira gue homo banget. Nanti orang mikir waduh bener-beneran. Homo kok anaknya dua, ya kan nggak mungkin. Homo apaan anak dua kan? Anaknya dua gimana? Kalau Bibi gimana nih? Di blog juga lu? Gue nggak pernah sih di blog sih, masih aman, selalu pelayanan. Nah bahkan di gereja yang sekarang gue datang nih, judulnya tuh No Perfect People Allow. No Perfect People. Jadi lo kalau yang perfect nggak usah ke gereja. Ngapain ya nggak? Ya, tapi emangnya ada yang perfect Ya manusia? nggak ada. Tapi kan kalau misalnya lu nggak perfect terus lu datang ke gereja yang suka nge-blacklist kan ya, ih siapa lu gitu? Sebenarnya gini lah, kalau menurut gue ya, gue pernah dengar satu statement nih bagus nih. Kadang-kadang kita kan semua manusia berdosa. Bahkan gue yakin hamba Tuhan pun pasti berdosa. Ya, pasti. Tapi ketika seseorang sudah tahu dia berdosa tapi dia tidak keluar dari kubangan dosa dia, itu yang harus kita pertanyakan sebenarnya gitu ya. Nggak apa-apa kita menerima orang misalnya nih dia bekas pembunuh gitu loh. Maksudnya nggak boleh kasih dia ke gereja? Boleh. Tapi selama dia tahu dia salah, dia telah membunuh dan dia tidak melakukan dosa membunuh lagi ya it's welcome nih. Tapi kalau dia masih membunuh ya masuk gereja gue sih takut. Ngeri juga sih sebenarnya. Kalau bunuh-bunuhan ya. Itu kan misalnya tukang tipu gitu ya kan, tukang tipu robot banyak trading tuh, gimana gitu kan. Duduk sebelah gue gitu kan, terus dia bilang, gue pembunuh nih. Bawa golok lu tadi, golok lu dikeluarin. Dulu enggak sampai sekarang. Iya kan gue langsung minggir sendiri. Ngeri. Barusan tadi di bawah saat. Ya kan ngeri gitu loh. Ngeri, tapi ketika dia sudah bertobat dengan sungguh dia itu ya harusnya di welcome semua ya. Harusnya semua gereja harusnya open lah ya. Harusnya idealnya gitu. Idealnya begitu, tapi kan balik lagi idealis setiap orang kan berbeda-beda kan. Iya. Misalnya Ferdi di blog gitu, kenapa salahnya? Dosanya apa? Sehingga di ban begitu. Cuman dia dan Tuhan yang tahu. Dia dan Tuhan. Atau ada unsur ketidaksukaan. Waduh. Itu beda cerita, bukan Tuhan tapi orang. Pernah lu banting kali alat musiknya? Atau pernah lu coret-coret kayak pakai spidol tuh drumnya. Lu pilin kali. Iya kan? Kan ada serpih-serpihannya itu yang nggak pasti sengaja masuk mulut. Iya, pasti ada yang lihat kan lu pilin. Ada cerita lucu katanya tadi. Oke. Iya. Jadi gue dulu di satu GKI Palembang. Jadi lu gak mau sebut nama. Udah tanggung ya? Udah amat sih. Ya oke lah. Gak ada yang denger juga ya kan? Jadi ada 2 orang banci. Ada? Literally banci. Dia benar-benar kita tahu itu banci.
Gue dulu ketika masih umur remaja, ya pasti ngegunjing lah ya kan. Gunjingin ya, ngobrolin ya kan, ya. Dia datang tuh. Itu gue inget kebaktian malam tahun baru. Dia datang. Iya. Di GKI Palembang dulu kayak ada door prize kecil-kecilan lah. Dapat apa gitu loh. Dan tebak itu hadiah utamanya si Banci itu yang dapat. Padahal dia baru pertama kali datang. Yes. Terus seru banget. Maksudnya kita pikir, wah ini kok begini ya. Ya kita tahu lah apapun yang terjadi di gereja kan pasti atas izin Tuhan dong. Terima kasih dong. Pemenang door prize pun mungkin ya bukan gimana ya, pasti di atas izin Tuhan juga lah ya. Kenapa Tuhan kasih orang begitu gitu loh. Mungkin ya jadi teguran kali buat kita bahwa door orang begitu prize-nya pun apa kalau boleh tahu? kipas angin loh. Memang nggak. ya. Terus akhirnya dikasih nggak? Kasih tetap. Oke. Maksudnya mungkin Tuhan mau kasih tahu orang begini pun lo harus terima gitu. Di kekurangan mereka. Betul. Jangan kita jauhi, tapi kan kita kasih tahu. Gitu. Tapi kalau memang dia tetap kekeh nggak mau tobat, ya sudah itu urusannya sama Tuhan lah. Itu. Kan ada ayatnya juga, janganlah engkau menghakimi sesamamu manusia. Emang bukan porsinya kita menghakimi. Betul. Gitu. Tobat nggak tobat suka-suka. Urusannya dia. Kalau terus Bancinya besok-besok ke gereja itu lagi? Enggak. Kenapa? Udah cuma mau dapat hadiah doang. Mungkin saat itu dia bingung mau malam tahun baruan di mana. Dia pikir di gereja ini ada firework kali, ada kembang api kali ya, dia datang. Gitu. Boleh juga dia. Datang kipas angin, lumayan nih. Lumayan nih, udah cukup lah, gue nggak usah balik lagi gitu. Tapi nggak tahu mungkin dia datang sebagai cowok waktu itu, setelahnya. Sebagai Yanto. Setelahnya sebagai Yanto. Oh Pak, tunggu, dia datang sebagai cewek. Banci. Tapi lu tahu dari mana dia Banci kan? Bisa aja ceweknya cantik kan? Ya gue ngeliat Rio pakai rok kan gue tahu gimana nanti. Kayak di gereja kita pernah sih. Ya kalau gue kita pernah waktu itu. Iya tahu kan? Ya, gitu jangan sebut namanya. Iya, jangan sebut namanya. Itu pernah tuh. Ya kalau gue sih ketahuan ya. Kalau yang agak miris-miris, sekarang kan makin banyak cowok yang mirip-mirip. Iya, ini sekarang 2022. Waktu itu tahun, waduh, bapak gue SMP. Oh, masih kecil. Belum ada ya. Belum ada, Lady Boy juga belum ngetop. Belum ada, cowok-cowok cantik juga belum ada ya. Belum, paling bedak Fanbo doang. Fanbo. Aduh, gue gak tahu tuh merek. Merek Fanbo. Gak tahu. Iya tahu ada merek Fanbo. Bedak itu doang, kan ditebel-tebelin, muka putih leher hitam. Lu kayak gitu ya? Iya biasa digitu kan, kelihatan kan. Kerjaan malam lah ya. Iya. Kan? Jadi anti. Iya. Beda kalau di Thailand kan. Temen gue kenalan sama cewek di Thailand. Oh cantik, beneran. Ini beneran nih? Cantik. Dia kan jadi ini teman gue kantor ke training programmer di Thailand. Ternyata. Kenalan coy. Iya kenalan. Nah itu ngobrol, minum dong, biasa di meja makan gitu, minum. Ini kenalan karena ketemu di mana? Di jalan? Oh ketemu di restoran, kayak lagi makan di kafe gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk kenalan gitu? Iya kenalan karena dia cantik gitu. Iseng banget dong kenalan, udah. Tapi itu si abang itu kebetulan baik, jadi dia ngaku. Oh dia ngaku. Pas ngomong ketahuan dong. Enggak katanya. Kenalan Bambang. Enggak, dia pakai nama itu. Nah jadi dia pakai nama dia cantik dia. Kasih suaranya suara agak kecewean. Oh, udah ditarik kali. Badannya juga badan cewek kan? Badan cewek. Ya iyalah dah. Dia kasih lihat foto sama berdua sama dia. Gue bilang gue juga kalau di sana gue ajak kenalan tuh cewek. Ternyata Bambang. Tapi di sana ya katanya, nih temen gue yang sering bolak-balik ke sana, jadi dia tahu di sana tuh justru yang cewek aslinya semakin lebih agresif karena ya itu ladangnya diambil sebagian sama yang KW. Gitu. Tapi nggak tahu ya Rio ya meskipun ngeliat cewek secantik itu juga nggak nafsu kali ya. Kalau nggak ketahuan. Selama nggak ngebuka bagian bawahnya sih ya nggak kan nggak ketahuan. Kalau misalnya lu gandeng buat jalan ke kondangan dong bangga. Iya. Itu bisa bikin lu bangga. Bener nggak ada. Tapi ketika sudah mulai enggak ulah apa nih? Kok suaranya Haji batuk ya. Haji. Yang tadinya Fendi Haji. Nggak lucu lagi ya. Bukan nggak lucu Pi. Atau pas pulang gitu, Fedi temenin aku pulang dong. Kecolet, anjing goblok. Pakai goblok kali di podcast gua. Ayam Oh ditutin di bagian ini. Dari tadi merek-merek nggak disensor. Nanti kita lu sensor ada sendiri nama orang juga lu sensor kayak di situ nanti.
Itu urusan belakang lah itu mah. Udah berapa menit kita ngobrol nih? Oh iya nih nggak tahu gue. Tadi udah berapa? Ini 12. Oh udah lah ya, bentar lagi lah ya. Lanjut dong, bisa bikin 3 part kalau bisa. Ini jalan jauh ini 3 jam. Masa cuma 1 part? Perjalanan podcast 3 jam. 4 jam lah. Ini episode 1 lah, selesai dulu lah. Udah, tentang gereja ya. Jadi kesimpulannya adalah gereja sebaiknya menerima semua orang ya. Semua orang. Boleh. Dan kita sebagai jemaat, kalau bisa jangan judging dong. Iya betul. Karena bukan kapabilitas kita. Sangat betul. Bukan cuma menerima kali ya, membimbing ke jalan yang benar kali ya. Yang benar menurut Alkitab. bukan menurut kebanyakan orang, mayoritas bukan ya. Karena kan balik lagi kalau gereja nggak berdasarkan Alkitab ya ngapain jadi gereja? Iya, iya benar. Ini gue boleh tambahin ayat lah ya. Boleh harus, Walaupun setelah gue ngomong goblok tadi nggak apa-apa lah ya. Kan nggak jadi. Nggak jadi. Boleh. Matius 7 ayat 1-2 nih. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Amin. Itu. Kenapa juga masih ada yang menghakimi gitu. Ya karena dia merasa sempurna dia. Maka dia akan dihakimi. Enggak, dia merasa sempurna jadi dia merasa tidak berdosa, tidak ada yang bisa menghakimi dia berhak menghakimi. Ke gereja tiap minggu, tapi ayat sesimpel itu kagak tahu, kagak bisa dijalan-jalan. Orang dia bacanya Wahyu. Oh, dia tahu yang ngehakimi dia yang bacanya Wahyu soalnya. Yang ngeblokir. Yang ngeblok bacanya Wahyu. Okay. Iya. Ya udahlah. Kira-kira itu. Terima kasih penutupan ayatnya bagus sekali, super. Thank you, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye.